Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah tentang merdeka dari sakit hati. Apa itu merdeka? Merdeka adalah bebas, tidak bergantung, tidak terikat pada pihak tertentu atau suatu hal. Sedangkan sakit hati sendiri artinya merasa tidak senang, perasaan yang terluka sangat mendalam dan menyakitkan. Lalu pertanyaan saya, apakah ada orang yang tidak pernah sakit hati? Saya rasa hampir semua orang pernah mengalami yang namanya sakit hati. Disakiti, dilukai, dihianati, digosipkan, difitnah, bahkan mungkin diperlakukan secara tidak adil. Jika hal-hal tersebut tidak segera kita atasi, akan mendatangkan masalah yang lebih serius. Perasaan hampa, kesepian, kepahitan, dendam, pemarah, mudah tersinggung, pasif, berpikir negatif, menganggap hidupnya tidak berguna dan berharga, juga bahkan bisa sampai mengakibatkan bunuh diri. Banyak contoh di berita-berita ketika orang-orang melakukan kejahatan di mana latar belakangnya adalah karena mereka sakit hati. Seperti dalam Amsal 14 ayat 30 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang artinya sakit hati itu suatu penyakit yang dapat melemahkan kita. Oleh sebab itu baiknya kita memiliki hati yang tenang. Bahkan dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Firman di atas mengingatkan kita untuk merdeka dari yang namanya sakit hati. Jadi bagaimana agar kita bisa merdeka dari sakit hati? Kisah Yusuf mengingatkan saya bahwa dia adalah salah satu tokoh yang sebetulnya layak dan pantas juga bisa untuk memiliki rasa sakit hati, kepahitan, juga kecewa. Bagaimana tidak? Dia dibenci saudaranya, dia dibuang oleh saudaranya, dia diremehkan, dia dijual, dia difitnah, tidak diingat segala kebaikannya. Tetapi Yusuf tidak mau terperangkap dari rasa sakit hati. Dia tetap bisa mengasihi, menerima, mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati dia. Lalu bagaimana caranya? Ada satu prinsip yang akan saya sampaikan, yaitu saya balikan. Atau dengan kata lain, kita kembali atau balik ke kasih Tuhan. Sadari kita ini disertai Tuhan. Penyertaan Tuhan itu penting. Jika kita disertai Tuhan, maka hidup kita akan berhasil. Seperti Yusuf berhasil menjadi pekerja yang baik dan sukses. Demikian juga kita berhasil dalam bidang kita masing-masing. Yusuf berhasil menguasai hatinya. Dia tidak sombong dan tetap rendah hati. Demikian juga kita berhasil untuk mensyukuri hidup kita apa adanya. Jadi ketika kita sadar Tuhan senantiasa menyertai kita, janganlah fokus pada sakit hatimu atau luka hatimu. Fokuslah pada Tuhan yang senantiasa memimpin langkahmu, memimpin hidupmu menjadi orang-orang yang berhasil.
engkau boleh direndahkan, disakiti, ditinggalkan, tapi itu tidak sebanding dengan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Ingat ya, bahwa kita senantiasa disertai oleh Tuhan. Ya, yakinlah hidup kita menjadi berkat. Pada salah satu bagian kisah Yusuf dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Jadi Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, hidup kita ini bisa menjadi berkat buat sesama kita. Bagaimana caranya? Jangan menunda untuk berbuat baik. Jika tidak ada harta untuk kita memberkati orang lain, maka kita bisa lakukan dengan memberikan senyuman, sapaan, menanyakan kabar, bahkan kita bisa mendoakan orang tersebut. Lalu berdamailah dengan orang lain. Memang tidak menutup kemungkinan adanya persoalan, perselisihan, tetapi jika memikirkan kebaikan bersama, maka damai adalah jalan terbaik. Lalu kita juga bisa belajar untuk hidup jujur, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun. Jadi marilah kita menjadi berkat untuk siapa saja. Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi dengan Tuhan artinya kita menjalin relasi yang erat dengan Tuhan. Ini juga berarti kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita dan memimpin kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan cara apa kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Tentunya dengan berdoa, membaca firman Tuhan, atau membaca renungan-renungan yang dapat membangun kita, juga memuji Tuhan. Kedekatan kita dengan Tuhan membuat kita mampu untuk mengampuni dan mengasihi orang-orang yang telah melukai hati kita, mengampuni dan mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Bapak, Ibu, Saudara, tidak akan ada sebuah rumah atau bangunan lain tanpa ada usaha mengaduk pasir dan semen, juga menyusun batu bata dan sebagainya. Demikian juga tidak akan ada hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan tanpa adanya usaha atau gerakan dari dalam diri kita. Jadi marilah kita terus belajar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan, agar Tuhan senantiasa memimpin langkah kita, menjadikan kita orang-orang yang mau mengampuni dan mengasihi orang lain. Lihatlah kebaikan Tuhan dari setiap peristiwa yang tidak baik sekalipun. Seperti yang dialami Yusuf ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia bisa berkata, sekalipun engkau mereka-rekakan yang jahat kepadaku, aku percaya Tuhan sudah mereka-rekakan yang baik kepadaku. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita alami pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Dapat melihat hal yang baik dari peristiwa yang tidak baik akan menjadikan kita sosok atau pribadi yang dapat bersyukur dan tangguh hati. Jika kita disakiti, dikecewakan, dilukai, yakinlah Tuhan sedang membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi jangan sampai kita terpuruk bahkan sakit hati. Mari berusahalah untuk melihat hal yang baik, apa yang kita terima di tengah hal yang tidak baik sekalipun. Lepaskan pengampunan. Ini adalah gongnya, yaitu melepaskan pengampunan. Seperti Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib, kita dimerdekakan dari dosa dan maut.
Kemerdekaan ini bukan sekedar pembebasan dari hukuman dosa, tetapi juga mencakup pembebasan dari perbudakan dosa, yang artinya kita diajak untuk hidup dalam kebenaran dan kasih karunia, serta memanfaatkan kemerdekaan ini untuk melayani sesama, mengasihi sesama, serta mengampuni sesama. Memang bukan hal yang mudah ketika kita harus mengampuni orang-orang yang sudah melukai dan menyakiti kita. Namun kita harus belajar dan mencoba melakukannya. Tentunya dengan pertolongan daripada Tuhan, kiranya kita semua dimampukan. Jadi marilah kita belajar untuk melepaskan pengampunan, sehingga kita semua bisa merdeka dari yang namanya sakit hati, karena sakit hati itu menghambat berkat kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadi orang-orang yang merdeka dari rasa sakit hati. Terima kasih, selamat berjuang, Tuhan memberkati.